Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertemuan 4 mengenai Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Ade Ananda Alifa, kedua Rama Firatania, ketiga Saprila Prakasiwi Putri, keempat Sekar Oktaviani, dan yang kelima Syalfa Ardila. Langsung saja presentasinya kami mulai. Konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama. Karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu hal yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ekstensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melainkan pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Yang kedua, konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang pertama, bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga,
Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen yang ada, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis dalam sejarah pada 14 Mei 1643, salah satu raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis Romawi XIV, raja Prancis yang dinobatkan pada usia 5 tahun. Ia mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin, pada tahun 1641. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan Eropa. Louis Romawi XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, di antaranya Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol di antara 1701 sampai 1714. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis Romawi XIV berkuasa dengan semena-mena. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyatnya. Sepeninggal dirinya, kekuasaan Louis Romawi XIV akhirnya dihentikan dan ia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Konstitusi itu sangat penting. Dengan wujud, konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar. Konstitusi itu ada yang secara tertulis dan tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Misalnya Kerajaan Inggris, sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Jika demikian, Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya, diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. Untuk materi muatannya, atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Berdasarkan uraian di atas, maka konstitusi memiliki 2 macam pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidak, karena kebiasaan manusia hanya menerima apa yang dirasakan oleh panca inderanya seperti mata. Oleh karena itu, kebanyakan orang mau menerima atau mematuhi apa yang tertulis. Adanya sebuah hukum tertulis maupun tidak tertulis tentu tidak akan dapat berlaku secara baik dan transparan tanpa campur tangan dari lembaga pemerintah dan masyarakat. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, pendidikan kewarganegaraan. Presiden Soekarno dahulu kala pernah berkata bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.
Dalam konteks tersebut, maka sebuah sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang dimana lebih bijaksana di masa depan. Kemudian, sebuah sejarah jugalah sebuah guru pada kehidupan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kemudian diharapkan siswa akan mendapatkan berbagai macam inspirasi yang dimana dapat digunakan untuk berpartisipan dalam sebuah kegiatan untuk melakukan pembangunan bangsa yang dimana sesuai dengan apa yang mereka sukai dengan menghindari berbagai macam perlu yang bernuansa untuk tidak mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Kemudian di samping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial, perubahan, dan juga berbagai pembaharuan yang dimana terdapat di dalam masyarakat. Dari pendidikan sosiologis ini, kemudian diharapkan untuk dapat melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial, dan berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis pendidikan kewarganegaraan. Sumber politis berasal dari fenomena yang dimana terdapat pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah suatu gerak keseluruhan antara masyarakat di mana adanya suatu perbuatan menabrak konstitusi di negara Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan perubahan ke arah menuju perbaikan keadaan atau ke arah mundur menjadi lebih buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pada pertengahan 1997, negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai negara komponen bangsa lainnya. Era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dalam artian adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap. Yang kedua, mewujudkan kehidupan demokrasi, yaitu mewujudkan setiap warga negaranya untuk memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan kebebasan pers, yaitu hak yang diberikan oleh konstitusional yang diberikan kepada media. Yang keempat adalah menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Lalu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Perubahan tersebut yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945? Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Empat pilar negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Yang kedua, ada UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian, pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengukuhkan pengesahan UUD 1945. Yang ketiga ada NKRI. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bhina artinya pecah, Ika artinya itu, tunggal artinya satu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Apa contoh kesadaran berbangsa dan bernegara penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, menghargai hak asasi orang lain. Yang ketiga, bermusyawarah untuk mufakat. Yang keempat, ikut pemilu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.